Shalom Bapak Ibu Saudara, kembali lagi di Warta Injil. Pada kesempatan kali ini kita akan melihat dan mendengarkan bersama kesaksian seorang murtadin. Mari kita simak dan mendengarkan kesaksian ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pada malam hari ini saya ingin menyampaikan kabar sukacita karena bagaimana saya sangat bersukacita karena kembali lagi mengalami banyak hal yang dulunya 2013 sudah pernah saya alami. Dulu semua orang mencari Facebook saya dan meneror cari Facebook saya, dan beberapa hari ini hal itu kembali terjadi lagi karena pernyataan saya tentang orang Aceh yang murtad dan saya mengikuti Tuhan Yesus. Dan yang lucunya dari semua tanggapan itu, kenapa tidak ada satupun orang yang bertanya apa benar yang dia omongin itu isinya Alkitab? Tidak ada, saudara. Saya selalu mencoba memberi pancingan-pancingan, dan saya lihat tidak ada satu orang pun yang akan berkata kenapa dia ikut Tuhan Yesus. Apa yang dia omongin dia ini benar. Dan yang lucunya, kenapa tidak ada satu orang pun yang mencoba untuk membuka Alkitab? Kenapa harus takut dosa? Sedangkan saudara merokok, minum alkohol, bahkan mungkin masih sering telat sholat, itu dosa, saudara. Tapi untuk buka Alkitab, ini Alkitab saya sudah sangat lusuh, saudara. Saudara, kenapa harus takut dengan buka Alkitab dan mencoba mencari tahu apa damai sejahtera yang si Dedi katakan itu, yang si Bang Fendi katakan itu, apa benar damai sejahtera itu mereka peroleh? Jika saudara berkata saya mengikuti Tuhan Yesus karena dibayar, saya mau katakan seperti ini. Siapapun yang bisa membuktikan saya mengikuti Tuhan Yesus digaji sebulan. Katakanlah saya ada yang gaji saya sebulan 2 juta aja. Dari hari pertama saya dibayar sampai dengan hari ini, uang itu akan saya berikan untuk saudara. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, kalau memang saudara bisa buktikan, nggak apa-apa deh. Saya mau dibalikin ke Islam, nggak apa-apa. Saya siap kok dikembalikan ke Islam, kalau saudara bisa buktikan itu. Tapi lucunya, kalau saudara mau bilang halal darah dia, saya lupa saya bawa kartu PMI saya. Karena saya itu saudara, 3 bulan sekali, pasti donor darah. Jadi kalau ada yang bilang darah saya halal, nggak usah saudara ragukan lagi. 3 bulan sekali, saya pasti donor darah saudara. Jadi saudara jangan bilang darah saya halal, karena sudah banyak orang yang terima darah saya di kantor PMI. Dan jika saudara berkata, hal apa yang saya alami ketika saya mengenal Yesus? Hal yang pertama, keraguan memang benar, karena bagaimanapun saya harus meragukan Yesus, karena dari kecil tidak pernah diajarkan mengenai siapa itu Yesus dan kenapa saya harus percaya pada Yesus. Jadi hal yang pertama saya alami, ya jujur saya ragu. Sampai pada akhirnya saya memberanikan diri untuk membuka artikel-artikel mengenai kekristenan. Waktu itu saya hampir setiap hari ke warnet, karena zaman 2010 itu internet tidak sebagus sekarang, saudara. Jika saudara tahu, 2010 itu internet masih sangat tidak bagus, apalagi di daerah Aceh sana. Jadi ya andalan saya ke warnet. Di warnet saya membaca banyak artikel dan mencoba mempelajari banyak sekali artikel, sampai pada suatu hari saya di 2013 saya menemukan satu artikel, dan saya berpikir, ya ini cara Tuhan. Karena urusan Tuhan harus diselesaikan dengan Tuhan. Ini hutang dosanya dengan Tuhan, saudara, melalui kakek buyut saya, yaitu Nabi Adam. Ya, saya harus merendah diri ketika saya tahu hal itu. Saya tidak boleh berkata, ya ini nggak masuk akal. Memang nggak masuk akal, tapi jika saudara mau sedikit saja mengosongkan isi kepala saudara, kosongkan sedikit hati saudara, dan buka kembali. Biarkan Allah yang berbisik kepada saudara. Biarkan Allah yang memberikan saudara pengetahuan serta hikmahnya itu. Supaya apa? Saudara bisa merasakan kasih, damai, sejahtera seperti yang kami alami saat ini. Jika saudara berkata, hal apa yang saya dapatkan saya mengikuti Tuhan Yesus, jujur secara materi pas-pasan. Saat ini saya punya seorang istri dan 2 orang anak. Kehidupan kami, puji Tuhan, tidak berkelebihan, tapi pas-pasan. Pas-pasan dalam artian kata, ya hari ini saya mau makan, puji Tuhan cukup. Pas mau makan, pas ada. Pas mau berobat, pas BPJS sudah dibayar. Gitu-gitu aja kehidupan, pas-pasan. Kelimpahannya di mana, saudara? Kelimpahannya di hati saya, penuh dengan damai sejahtera. Jadi kenapa masih bertahan dengan Kristus kalau tidak mendapatkan apa-apa? Karena persoalan iman, saudara, persoalan damai sejahtera itu sulit untuk dijelaskan. Karena orang yang punya banyak uang pun belum tentu punya damai sejahtera di hati, dan belum tentu juga tidurnya setenang saya, saudara. Namun ketika saya menerima Yesus, saya berpikir begini, saya sudah nggak peduli dengan kematian saya, saudara. Karena ketika hari pertama seorang pendeta memberikan saya Alkitab tahun 2013 di Medan, Sumatera Utara, ketika saya buka Alkitab, saya menemukan satu ayat di Filipi 1:21 yang saya baca itu langsung, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ketika saya baca ayat itu, ya ini kenapa ya, dan tujuannya kemana? Dan ternyata 3 bulan setelah saya baca ayat itu, orang Aceh mengetahui kalau saya sudah masuk Kristen, dan inilah akibat yang saya alami sekarang. Saya harus keluar dari sekolah saya pas ketika saya kelas 3 SMA. Dan juga harus keluar dari rumah dari itu juga dengan bermodalkan
satu baju kaos yang seperti ini, satu celana levis, satu celana dalam, dan satu HP. Udah, nggak bawa KTP, nggak bawa duit 1.000 pun, bahkan sandal jepit pun nggak sempat pakai. Karena tiba-tiba di depan rumah sudah ramai dan banyak orang yang mengejar saya. Tapi puji Tuhan, penyertaan Allah dari hari itu sampai hari ini saya merasakan luar biasa sekali. Dan saya mengucap syukur pada Allah yang memberi saya kelimpahan dalam iman, sehingga saya bisa terus bertahan sampai hari ini. Dan upah mengikuti Tuhan Yesus, itu yang harus saya bayar. Banyak sekali yang harus saya bayar. Mulai dari dicaci maki, itu udah hal yang biasa, saudara. Dicaci maki itu seperti beberapa dua hari ini, itu sudah jadi makanan pokok. Sama seperti saya makan nasi sehari 3 kali, mungkin dicaci maki itu mulai dari orang pegang HP pagi hari sampai dengan paketnya itu habis paket. Karena saya perhatikan ini, kebetulan ini saya juga masih pakai nomor Aceh, dan beberapa hari ini jadi saya terpaksa hidupin mode pesawat karena HP-nya terus berdering dan itu sangat mengganggu untuk ketenangan hati saya, karena saya mau banyak belajar di sini. Saat ini saya berada di ini tempatnya Habagat. Di sini ada beberapa buku yang sedang saya baca, dan puji Tuhan saya akan terus di sini. Dan inilah iman saya, saudara. Bukan iman sekardus Indomie, apalagi berapapun duitnya itu. Nominal bisa dicari, tapi damai sejahtera dalam Tuhan, saudara carikan itu dan berikan ke saya buktinya. Di mana bisa saudara dapatkan damai sejahtera kalau bukan dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus? Hanya hal ini yang bisa saya yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan kiranya kita boleh saling menghargai untuk persoalan iman. Karena persoalan iman itu persoalan damai sejahtera pribadi manusia. Biarkan manusia itu menentukan keyakinannya masing-masing sesuai dengan yang telah diatur oleh undang-undang. Suku apapun dia, biarkan saja. Karena hanya dengan demikian, hidup kita boleh damai sejahtera terus, tanpa harus memikirkan hal-hal yang diyakini oleh orang lain. Demikian hal yang saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar diskusi ini, dan mari kita memberikan komentar yang baik dan juga yang positif. Baiklah Bapak Ibu, mari kita juga akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan di dalam Lukas pasal 17 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Beberapa nasihat. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Jagalah dirimu, jikalau saudara berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebiji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantulah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Bapak Ibu Saudara, dalam kebenaran firman Tuhan ini mengajarkan kita supaya kita terus mengampuni, mengasihi sesama kita. Baik orang-orang yang melakukan kejahatan kepada kita, yang memfitnah kita, mari kita mengampuni mereka dan mendoakan mereka. Karena itulah yang diajarkan oleh kebenaran dari Alkitab. Itu juga yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Ya, makanya Yesus berkata, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, dan percayalah kepadaku, karena akulah jalan dan kebenaran itu, dan engkau akan selamat. Bapak Ibu Saudara, berimanlah kepada Yesus, maka engkau akan selamat. Dan kalau tidak percaya kepada Yesus, engkau akan binasa. Pilih mana yang baik dan mana yang tidak baik. Demikian saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah mendukung perkembangan channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai jumpa di video-video berikutnya.